lokasi saja nggak benar. Kalau ini benar banyak terjadi, kalau ini dijalankan, ya diperkirakan banyak KDMP yang akan mangkrak, Pak. Mangkrak. Bahkan sudah jalan bangkrut. Banyak koperasi itu sebetulnya banyak masalah di tata kelolanya. Ya, kita melihat banyak sekali koperasi yang buka tutup, nggak jelas. KDMP ini, kita bicara mengenai KDMP, buka tutup, banyak sekali. Jadi terkesan tuh nggak siap. Presiden datang buka, presiden pergi tutup. Barangnya mungkin minjem itu, ya kan? Saya nggak tahu minjem atau apa, beli atau apa, saya nggak tahu, ya kan? Kemudian yang kedua, banyak juga yang kemudian ada di dekat kuburan dibuat. Di mana itu dekat kuburan tuh, di Lamongan. Ya. Kemudian ada yang berhadap-hadapan, banyak di berita. Ada yang di tengah hutan di Wonogiri. Ya, di atas gunung di desa Ketiton Kendal. Ya. Banyak yang berdampingan. Ulah Pak Prabowo. Cara kalau itu. Disuruh kalau itu lah. Ulah Pak Prabowo. Cara kalau itu. Siapa nak beli? Ya Allah. Kaki saya sakit. Di sini tuh ada nyempil KDMP. Halo teman-teman, di sini saya menemukan sesuatu yang sangat-sangat unik ya. Bahwasanya kita menemukan gerai-gerai retail atau toko-toko retail itu bertempatan di tempat yang sangat-sangat strategis. Contohnya di pinggir jalan raya dan lain sebagainya ya. Tapi kali ini beda ya. Contohnya di KDMP ini ya, di belakang saya tepatnya. Itu kalian lihat sendiri ya, ini sekelilingnya apa. Nah tentunya ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Ada KDMP yang depannya itu adalah makam ya teman-teman. Tempatnya itu memang bukan tempat pelosok ya, tapi penempatannya itu memang menurut saya itu sangat-sangat unik. Koperasi Merah Putih. Nah tengah sawah iki lapo. Allahu Akbar. Nang ngisore Gunung Semeru, Koperasi Merah Putih, kamu ngapain? KDMP. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. KDMP. Stop. Apa itu? KDMP. Ini benar-benar tengah hutan. Ini gimana konsepnya? Nggak ada pemukiman. Oh. Udah jadi. Dan ini kita lewati tengah hutan. Mau pergi ke hajatan. Kebijakan Prabowo Subianto tentang koperasi Desa Merah Putih tampaknya adalah sesuatu hal yang paling membanggakan, meskipun dibanggakan oleh seorang Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya presiden yang paling sukses seluruh dunia dengan membangun sekitar 30.000 koperasi desa. Tetapi pada kenyataannya masyarakat itu dibuat gong banget atau bahkan dibuat terheran-herannya karena dari posisi ya letak dari koperasi Desa Merah Putih yang kadang-kadang itu di hutan ya, meskipun nggak semuanya, itu kebanyakan dari sorotan netizen itu gong banget atau bahkan boleh dibilang amat sangat luar biasa ya. Ada
Koperasi Desa Merah Putih yang ada di kuburan, di tengah hutan, dan bahkan di pinggir tebing. Dan dari menghadapnya Koperasi Desa Merah Putih itu benar-benar menghadap tebing banget loh guys ya. Itu siapa mau beli? Jin. Para pendaki gunung gitu ya. Ini adalah sesuatu yang paling mencurigakan. Apakah benar dari kebijakan Prabowo Subianto untuk benar-benar memajukan ekonomi masyarakat? Karena dari setelah dibukanya ada beberapa koperasi Desa Merah Putih, itu malah yang beli itu nggak ada, atau bahkan para pekerja cuman santai-santai, di mana duduk-duduk, nggak ada pekerjaan sama sekali. Tetapi anehnya ketika merekrut itu mereka menggunakan sistem itu militer. Bahkan ada yang meninggoy guys. Kecil banget ini kebijakan ya. Dan ini adalah suatu hal yang paling mengecewakan bagi masyarakat, terutama dari gagalnya atau bahkan nyelenehnya dibangunnya Koperasi Desa Merah Putih yang ada di suatu tempat yang cukup nyeleneh. Dan seperti apa selengkapnya, kita lanjut. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, ya pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Gitu. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Nah, koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka, memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dengan koperasi kan jelas transaksinya. Itulah kehadiran negara ini akan menyelamatkan mereka. Guys, ini saya tunjukin Koperasi Merah Putih yang berjejer. Satu Jatirejo, yang satu Jatirejo, yang satu mana nih? Ngadirejo, rek. Ya, memang Indonesia kaya, rek. Kaya. Jadi dua-duanya gandeng. Beredar surat yang bikin publik makin curiga dengan cara kerja Kopdes Merah Putih. Katanya koperasi desa, tapi barang datang justru dikoordinasikan Babinsa, bukan pengurus Kopdes. Barang dijual oleh pegawai Agrinas yang ditempatkan di gerai. Uang hasil penjualan diambil Pik Agrinas tiap 2 hari. Bukan masuk ke pengurus koperasi. UMKM lokal ikut jualan. Tapi pembayarannya menunggu Agrinas. Kapan cair? Tidak jelas. Bahkan disebut belum dibayar sampai hari ini. Nah, kalau benar begitu, koperasinya di mana? Koperasi itu harusnya milik anggota, dikelola pengurus. Diawasi rapat anggota, bukan nama desa dipakai. Tapi kendali penuh dipegang Agrinas dan aparat teritorial. Yang lebih aneh, pengurus Kopdes disebut tidak dilibatkan dalam rantai apapun, tidak pegang barang, tidak pegang uang, tidak pegang keputusan. Lalu fungsinya apa? Pajangan seremonial. Kalau semua kontrol ada di Agrinas plus Babinsa atau Kodim, ini bukan koperasi desa. Ini gerai komando pakai papan nama koperasi. Koperasi harusnya gotong royong ekonomi rakyat, bukan sistem top down yang membuat warga desa cuma jadi penonton di rumah sendiri. Kalau surat ini benar, pemerintah wajib buka skema operasional Kopdes. Siapa pemilik barang? Siapa pegang uang? Siapa bayar UMKM? Siapa bertanggung jawab kalau ada kerugian? Jangan sampai nama desa cuma dipinjam, pengurus cuma jadi figuran, sementara aliran uang dan kendali bisnis diambil pihak luar. Menurut kalian, ini masih layak disebut koperasi desa? Atau sudah berubah jadi proyek pusat rasa toko titipan? Ada lagi yang mau dilaporkan? Terima kasih Pak. Izin Pak melaporkan, proyek strategis Koperasi Desa Merah Putih yang berbatasan langsung dengan kuburan, statusnya paripurna dan siap operasi Pak. Supply chain-nya lancar jaya Pak. Seluruh kebutuhan primer alam barsa sudah ready stock Pak. Mulai dari kain kafan sutra anti rayap, kemenyan aromaterapi aneka rasa, sampai bunga kantil hidroponik kelas premium, semua tersedia untuk hajat hidup para entitas makhluk astral kita Pak. Ya. Selain itu, infrastruktur metafisika ini juga sudah fully staffed Pak. Ya. Kasirnya kita rekrut kuntilanak teladan yang loyal, sementara satpamnya berasal dari genderuwo yang gugur di medan perang dulu Pak. Dan manajer cabangnya dipegang langsung oleh dukun yang sudah purnawirawan Pak. Intinya sudah siap beroperasi dan sukses mutlak melampaui batas kewarasan. Sisa potong pita saja Pak. Ya. Oleh karena itu,
Mohon izin agar Kementerian Keuangan segera mencairkan APBN untuk pengadaan 1000 tumpeng kembang setaman dan sesajen premium VIP, Pak. Ya, demikian Pak, laporan selesai. Baik, terima kasih. Koperasi Desa Merah Putih, salah satu mega proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang jadi motor penggerak ekonomi bagi belasan ribu desa di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, realita di lapangan berkata lain. Pembangunan Koperasi Merah Putih dibayangi kontroversi. Program ini dituding memotong dana desa, rawan korupsi, bahkan merusak fasilitas publik. Kritik pun menghujani, mulai dari warga, ruang akademisi, hingga di ruang sidang anggota dewan.